Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga masih bisa berkumpul kembali pada kesempatan kali ini dalam acara webinar pengabdian masyarakat jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator Ibu Adni Daru Adni Purnami atas pembacaan TV-nya yang cukup panjang ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian saya sapa dulu sebelumnya yaitu Bapak Ibu dosen yang sudah disebutkan tadi, yaitu dari ada beberapa universitas yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Bapak Ibu guru dari SMK penerbangan yang telah hadir di sini, juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini, baik yang masih aktif maupun para alumni, ya. Kemudian juga adik-adik pelajar yang mengikuti acara ini. Selamat siang, salam kenal dari saya, Pak Doni Darmawan dari ITDA. Terima kasih untuk topik yang diberikan kepada saya, yaitu saya sebagai pembicara terakhir, adalah topik mengenai realisasi kendali digital pengantar untuk sistem pesawat terbang. Baik, akan saya buka dulu screen-nya. Oke, Mas. Oke, baik. Ini adalah topik yang akan kita bahas sejenak dalam 45 menit ke depan, yaitu realisasi kendali digital disampaikan pada webinar pengabdian masyarakat Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto ITDA. Baik, sebelumnya kita ulang sebentar, yaitu bahwa avionik atau aviation electronic adalah dikatakan, kalau boleh saya kutip, ya adalah sekumpulan piranti elektronik ya untuk mengendalikan pesawat. Ini adalah kumpulan piranti-piranti elektronik untuk mengendalikan pesawat. Avionik ini meliputi berbagai bidang ya, ada 4 bidang utamanya, yaitu meliputi instrumentasi, dalam hal ini adalah instrumentasi pesawat terbang, kemudian ada telekomunikasi pesawat terbang ya, baik itu ICEF, VICEF, ataupun SHF ya, kalau nanti untuk komunikasi dengan satelit, kemudian navigasi, ya, kemudian yang terakhir yaitu radar. Nah, ini sudah umum kita ketahui ya, bahwa ini meliputi 4 bidang seperti ini. Instrumen, telekomunikasi, navigasi, dan radar. Oke, baik. Kita masuk ke bahasan yang sudah dibahas dengan pembicara-pembicara sebelumnya ya. Akan saya tampilkan ini. Hanya sebuah gambar saja ya. Gambar ini saya beri judul dengan judul yaitu Boeing 737-300 cockpit. Ya. Boeing 737-300 ini adalah kokpit dari pesawat Boeing 37 seri 300. Nah, kalau kita lihat di sini ini penuh dengan instrumen ya, penuh dengan alat-alat kendali yang banyak sekali tombolnya. Oke, katakan kita belum bisa duduk di sana. Kita duduknya di mana? Kalau mahasiswa atau para pelajar mungkin duduk di atas motor ya. Kendalinya apa? Ya, tombol starter, tombol horn atau bel, kemudian belok kanan, belok kiri ya, hanya beberapa tombol saja ya, enggak lebih dari 10. Jadi tombol yang dikuasai hanya sedikit. Kemudian meningkat misalnya untuk roda 4. Itu lebih banyak lagi tombolnya ya, ada wiper, ada untuk lampu, ada untuk macam-macam ya, yang mungkin ada digital untuk personil digital ya, itu bisa macam-macam sekali. Artinya meningkat jumlahnya. Nah, kalau pesawat ini jauh lebih banyak ya, banyak sekali, ratusan tombol mungkin, dan itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah satupun tombol yang kita pencet ya. Satu tombol pun tidak boleh salah kita pencet. Nah, itu adalah ini semuanya dikendalikan secara elektronis. Ada yang disampaikan Pak
Paulus tadi ya, auto flight. Auto flight itu hanya dengan menekan satu tombol saja, maka pesawat akan berjalan dengan sendirinya. Kalau dia keluar dari jalur, akan masuk kembali. Kena angin, akan masuk lagi ke jalur semula yang sudah diperintahkan oleh pilotnya. Ya, semuanya full elektrik. Nah, kemudian bagian ini dikendalikan di mana? Bagian ini akan dikembalikan di bawahnya. Ya. Jadi di bawah dari posisi pilot co-pilot ini ya, yaitu yang kita sebut dengan avionic bay. Ya, ini saya berikan contoh gambarnya ya, ini adalah avionic bay, adalah ruang pengendali elektronik. Jadi semuanya ini akan terhubung ke kokpit. Akan terhubung ke kokpit ataupun terhubung ke seluruh badan dari pesawat. Itu menghubungkan sensor-sensor, dari manapun sensor akan masuk ke sini, kemudian akan disalurkan ke kokpit untuk didisplaykan oleh si driver atau pilotnya. Nah, ini banyak sekali ya, ini yang hitam-hitam ini cuma sebuah kotak-kotak saja, tapi isinya adalah piranti-piranti elektronik. Untuk kendalinya macam-macam. Kendali navigasi, kendali instrumen, ya, kendali komunikasi, ya, semuanya ada di sini. Oke, ini avionic bay. Kemudian kita masuk lagi ke salah satu dari kotak hitam yang bukan black box maksud saya, karena gambarnya ini kebetulan hitam semua ya. Nah, kita masuk ke salah satu dari kotak ini, nah, misalnya ini. Nah, saya ambil contoh misalnya ini adalah FADEC ya, Full Authority Digital Engine, atau E-nya itu bisa engine, bisa electronics control. Ya, ini FADEC. Nah, itu kalau salah satu kotak tadi kita buka, ya maka isinya adalah seperti ini. Nah, di situ bisa kita lihat ya, isinya ada kapasitor, ya mungkin ada resistor, mungkin ada IC-nya ya, di situ kelihatan sekali. Ya. Nah, di sini adalah FADEC adalah sebuah sistem ya yang terdiri dari digital komputer yang disebut dengan EEC ya, Electronic Engine Controller atau ECU ya, Engine Control Unit. Ya, ini adalah mengendalikan unjuk kerja dari mesin pesawat. Jadi mesin pesawat performanya akan dikontrol ya, di sensor, kemudian di performanya akan dikendalikan oleh satu unit elektronik ini yang dinamakan dengan FADEC. Nah, titik fokus kita atau yang menjadi bahasan kita ini adalah elektroniknya. Nah, bagaimana dari ada 3 masukan ini ya, ada input, ada output mungkin ya. Nah, ini dikendalikan oleh si komputer digital ini. Nah, bagaimana komputer digital ini akan dibuat. Oke, ini FADEC. Contoh yang kedua, nah ini EVM ya, EVM atau Engine Vibration Monitoring. Engine Vibration Monitoring. EVM adalah piranti elektronik ya, ini dia merekam vibrasi ya atau getaran, yang getaran ini terjadi pada rotor mesin pesawat. Nah, jadi getarannya ini akan direkam, dia akan mendeteksi adanya getaran mesin yang berlebihan ya. Kalau getaran mesin rotornya ini berlebihan, wah ini nggak boleh sama sekali. Dan mendeteksi jika rotor mesin pesawat dalam keadaan tidak seimbang atau out of balance. Nah, ini rotornya. Kalau Anda ingin percobaan sederhana, itu boleh Anda lakukan ya. Bagaimana kondisi rotor ini. Yang mau simpel itu kipas angin ya. Kipas angin itu kan punya berapa bilah ya? Ada yang 2 bilah, 3 bilah. Yang misalnya dari bahan plastik ya, ataupun dari bahan besi itu. Nah, caranya adalah dengan membuat bilahnya itu enggak seimbang. Ya. Jadi bobotnya itu tidak seimbang. Nah, silakan Anda buat enggak seimbang. Misalnya dengan menambah bobot di salah satu baling bilahnya. Anda kasih pemberat ya, misalnya penghapus yang aman ya, karena dia harus berputar. Kemudian Anda lem di situ. Nah, maka nanti bilahnya ini bobotnya enggak seimbang. Nah, kalau enggak seimbang nanti akan terdengar sekali ya, rotornya ini akan vibrasinya akan terasa sekali. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi masing-masing bilah ini harus bobotnya sama, beratnya sama ya. Nah, seperti itu. Kalau yang meleset sedikit maka dia akan out of balance ya, sehingga akan berbahaya sekali bagi engine. Nah, ini adalah tugas dari EVM. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, EVM itu apa? Isinya ini IC semua. Ini ada, nggak tahu apa ini isinya ya. Mungkin kalau adik-adik belajar orchid baru belajar
digital logic dasar itu, apakah di situ ada AND gate-nya, ada NOT gate-nya? Ya mungkin ada, ya. Bisa jadi ada. Atau bisa jadi di sini IC-IC yang besar itu dia adalah termasuk dalam kategori SPD. Nah, SPD itu kita sebut dengan purpose device, ya. Jadi device kegunaan khusus. Nah, kegunaan khusus. Terutama IC-IC itu biasanya dia dibuat karena kegunaan khusus untuk kendali. Dia menerima input, kemudian memberikan output. Nah, dia yang mengolah. Nah, ini disebut dengan SPD, Special Purpose Device. Nah, ini banyak sekali SPD di dalam mesin, misalnya gambar EVM ini. Ini banyak IC-IC kegunaan khusus. Nah, kalau Anda punya yang misalnya kendaraan yang dengan apa tadi, dengan ECU tadi ya, elektronik control unit misalnya di kendaraan, ya itu juga sudah dilengkapi dengan piranti hardware ini yang di dalamnya ada IC-nya. Nah, IC-nya itu juga disebut dengan SPD. Dia khusus mengendalikan ECU ya dari mobil merek tertentu. Mobil A ECU-nya mungkin ini, mobil B mungkin ECU-nya ini, mungkin beda, bisa jadi beda, tergantung dari pabrikannya. Dia ingin buat sendiri atau membuat ECU yang secara umum. Ya, jadi intinya di sini adalah saya ingin mengutarakan bahwa isi dari masing-masing kota yang ada di Avionics Bay tadi isinya adalah biasanya adalah sebuah komputer digital. Nah, keduanya digital, ya. Keduanya digital. Nggak ada yang tidak digital. Kemudian bagaimana konsep implementasinya? Bagaimana cara misalnya membuat chip IC yang ada di dalam situ, ya. Oke, sampai sini berarti paham ya kita akan membahas apa. Jadi bagaimana caranya misalnya kalau kita ingin membuat sebuah piranti kendali, tapi adalah kendali yang digital. Oke. Nah, setelah ini akan saya sampaikan bagaimana konsep membuat implementasi dari kendali digital. Nah, kita masuk ke closed loop control system ya. Nah, ini adalah closed loop control system. Ini adalah G itu adalah plan atau proses yang ingin dikendalikan ya, sama seperti yang diutarakan oleh Pak Paulus tadi ya, bahwa ada plan, ada proses, ada output, kemudian dari output ini akan dicuplik oleh feedback pad ya, jalur umpan balik, kemudian diberikan lagi ke summing point untuk dibandingkan dengan input. Sudah sama atau belum? Kalau belum berarti ada error. Nah, errornya nanti untuk mengendalikan proses lagi. Dan biasanya setelah error ini tidak langsung ke proses ya, ada yang menambahkan sebuah controllernya biasanya. Nah, controllernya nanti macam-macam ya. Ada yang P, I, D atau PID ya, kemudian kontrol yang kontrol sistemnya. Nah, digital bagaimana masuk ke summing point ya, tapi kalau dari masuk terlebih dahulu ke source ya. Atau ini singkatan dari whole ya. Sebelumnya dicuplik dulu ya. Jadi YT itu adalah dalam kawasan waktu ya. Itu ada saklar ya. Saklar itu harusnya bisa membuka dan menutup. Ini adalah pecumpliknya atau sampling point-nya. Waktunya kita sebut dengan sampling time. Nah, itu dicuplik dulu sehingga bentuknya adalah seperti bilah-bilah yang berdiri vertikal ya. Tiap dicuplik nanti datanya akan diambil, tiap dicuplik nanti akan diambil datanya. Nah, kemudian masuk ke ZOH. Nah, ZOH ini serial order hold. Di antara kedua pencuplikan itu pasti ada data yang hilang, ya, ada parameter atau nilai yang hilang. Nah, biar tidak hilang, maka dia akan di-hold, ya, akan di-hold atau ditahan. Nah, sehingga akan diolah oleh ZOH ini, ya. Jadi akan di-hold, ditahan. Jadi informasinya itu meskipun tidak sama persis dengan informasi aktualnya, tapi dia tetap ada informasi. Sebesar sama dengan pencuplikan sebelumnya. Nah, kemudian baru masuk ADC, kemudian baru disandingkan dengan inputnya, ya itu. Nah, ini adalah yang konsep digitalnya. Nah, jadi konsep digitalnya di sini dengan jelas kita memerlukan ada sebuah zero order hold. Ya. Nah, ini studi kasusnya nih.
Indikasinya misalnya seperti ini ya. Ini adalah saya kasih judul thermal plan. Pak Paulus tadi juga memberikan contoh untuk thermal plan-nya ya, membahas mengenai suhu. Nah, sini akan kita bahas mungkin sedikit lebih rinci ya. Nah, agak lebih rinci, tapi jangan khawatir ya bagi nanti adik-adik sekalian yang masih SMK ya. Dari mana itu Pak? Nanti bisa Anda pelajari waktu Anda kuliah. Anda yang penting ini konsepnya dulu aja, dapat konsepnya seperti apa ya. Oke, ini thermal plan, kita ingin mengendalikan suhu di sebuah ruang ya, tapi ruang itu ada di dalam ruang. Ruang ada di dalam ruang, kemudian ada suhu lagi yang di luar ruang. Ya. Jadi kita ibaratkan ini adalah sebuah sistem pemanas dengan dua ruangan. Ya. Ruangan satu itu temperaturnya T1 yang paling dalam atau core-nya intinya. Ruangan 2 itu di luar dari T1, temperaturnya adalah T2. Kemudian ada temperatur luar atau lingkungan ya. Kita sebut dengan T0. Ya. Temperatur luar juga berpengaruh ya, betul. Kalau Anda siang hari naik mobil nggak pakai AC, kaca ditutup, siang hari terik, pasti akan bertambah panas. Lain halnya kalau sama keadaannya siang hari, tapi kondisinya hujan lebat, nah pasti akan terasa tidak panas, akan dingin, sehingga TO ini tetap mempengaruhi. Nah kemudian sebuah heater atau pemanas itu ditempatkan di ruang 2, itu simbol heaternya ya, seperti di kumparan itu ya, nah, dia memberikan panas sebesar UT. Nah tugas kita di sini bagaimana kita mengendalikan suhu di ruang 1 ya, dengan masukannya pemanas adalah di ruang 2. Jadi yang dipanasi ruang 2, tapi yang ingin dicari adalah suhu di ruang 1. Nah, ini misalnya contoh kasusnya seperti ini. Nah, bagaimana kita ingin membuat kendali digitalnya dari sistem ini ya. Oke. Kendali digital dari sistem ini ingin kita buat. Bagaimana caranya? Nah, kuncinya ada di 3 hal ini ya. Jadi langkah-langkah untuk implementasi digital control system ini ya, paling tidak ada 3 tahapan ini yang harus Anda lalui. Yang pertama yaitu sistem modeling. Ya, persis yang dikatakan Pak Paulus tadi. Ya, jadi kita harus memodelkan sistem. Ini saya beri kurung analog. Jadi dari sistem tadi kita harus modelkan analognya. Kemudian kalau sudah ketemu analognya, nanti kita ubah menjadi fungsi alih digital dengan rumus-rumus tertentu. Nah, setelah fungsi alih digital ini ketemu, baru kita implementasi ke hardware. Tapi sebelum implementasi harus kita coba dulu. Ya, coba dulu dengan cara disimulasikan. Nah, sebetulnya ada 3 ini ya. Tapi untuk mencapai nomor 1 saja, pemodelan sistem, nah ini sudah cukup agak banyak langkah yang harus dilakukan. Misalnya, mahasiswa atau adik-adik sekalian berkecimpung sama misalnya Anda ada di lab, kemudian Anda berkecimpung dengan resistor ya, nah, kemudian ada tegangan, kemudian ada arus. Maka sistem yang Anda modelkan pasti berhubungan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu apa? Hukum Ohm itu ya hukum alam. Hukum alam yang terjadi kalau kita bersinggungan dengan resistor, ada tegangan, ada arus. Nah, jadi di dalam pemodelan sistem ini kunci utamanya adalah memodelkan dari gejala alamnya. Semuanya seperti itu. Jadi nanti akan kita oleh samaan matematik. Nah, misalnya kalau Anda bersinggungan dengan dengan tempat yang tinggi. Nah, dengan tempat yang tinggi, kemudian dengan massa tertentu, pasti akan muncul hukum alam yang terjadi adalah hukum energi potensial ya. EP sama dengan MGH. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ada massa, ada gravitasi, ada ketinggian. Itu pasti nanti hukum alamnya adalah MGH. Kalau Anda berhubungan dengan ketinggian sama massa. Dan begitu seterusnya. Pokoknya Anda maunya di mana? Maunya di bidang apa? Pasti ada hukum alam yang muncul di situ. Nah, ini nanti yang kita modelkan dalam pembuatan sistem. Karena kita tadi adalah mengatur suhu di 2 media ya. Nah, maka hukum alam yang yang terjadi di sini adalah kita gunakan prinsip konservasi energi. Nah, itu. Prinsip konservasi energi untuk 2 media. Oke, nah
Jadi langkah pertamanya adalah kenakan hukum alam yang melekat pada sistem. Semuanya ada, tidak ada yang tidak punya hukum alam. Dan ini yang dipakai untuk menentukan nanti yang namanya persamaan diferensial. Nah, jadi dari gejala alam pasti akan memunculkan yang namanya persamaan diferensial atau differential equation. Nah, muncul ini ya, M1C1 DT1 per DT sama dengan K12 T2 min T1. Ini menjadi dasar ya. Nah, rumus dasarnya adalah MC delta T ya. Nah, ini yang adik-adik pelajar juga pasti sudah tahu ya. Ya, MC delta T itu pasti ada. Nah, itu dipakai di sini. Karena apa? Ini ada hubungannya sama massa jenis, kemudian ada temperatur ya. Konservasi energi. Nah, ini dapat kita rumusnya ya. Ini keterangannya. Kemudian setelah ini kita apakan? Nah, kita ambil nilai pendekatannya ya. Kalau di rumus-rumusnya kita ambil pendekatannya. Nah, terus kita olah menjadi fungsi alih analog ya. Yang namanya fungsi alih adalah hubungan antara output dibagi dengan input ya, tapi dalam ranah operator Laplace. Jadi dikasih di situ dalam kurung S itu operator Laplace, T1-nya adalah outputnya, US-nya kita ingat dia adalah iternya ya, maka T1 output dibagi US input adalah ya seperti ini. Seper 2,75 S tambah 0,5. Dari mana dapatnya? Ini hanya perhitungan matematis biasa ya. Tidak rumit ya. Nanti bisa Anda pelajari. Hanya matematika biasa saja. Yang penting memodelkan dari hukum alamnya itu malah yang lebih penting ya. Fungsi alih analog disebut dengan GS ya, GS. Kita sudah dapat nih fungsi alih analognya. Berarti langkah berikutnya apa? Yaitu dengan membuatnya atau mengkonversinya menjadi fungsi alih di digital. Nah, ini convert to digital. Apabila sistem itu digerakkan oleh zero order whole ya, maka akan kita kenakan fungsi alih digital. Ya, maka rumusnya adalah seperti ini. Dikalikan fungsi apa ini? Fungsi analognya kita bagi S, kita kenakan operator Laplace balik, kita kenakan operator transformasi Z. Sini aja muncul tuh nanti ya namanya transformasi Z. Kemudian kita kalikan dengan 1 min Z min 1. Ya. Ini dari mana? Ini bisa kita olah. Ya, kalau Anda kuliah di sistem kendali lanjut, ya ini ada satu pelajaran yang mengupas masalah ini. Ya. Jadi intinya dari ranah analog ke ranah digital, kenakan saja rumus ini. Ya. Nanti akan kita coba di sini. Nah, oke, setelah kita kenakan, maka kita akan peroleh fungsi alihnya adalah seperti ini. Nah, ini agak panjang saja ya. Tapi ini hanya Anda yang suka matematik pasti suka kalau hitung-hitungan seperti ini. Nah, nggak usah dilihat itu ya. Kita langsung ke bawah saja. Dari GS tadi sudah menjadi GZ. Ya. Nah, Z ini adalah dia fungsi alih digital. T1Z dibagi UZ, ya, sama dengan bla 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 seperti yang tertulis ada di screen. Nah, kita sudah ketemu ini fungsi alih digitalnya. Terus hubungannya sama yang IC tadi bagaimana? Kok bisa bersamaan ini nanti menjadi sebuah Piranti integrated circuit. Nah, itu ya. Nah, yang penting ini, yang persamaan GZ-nya ini kita camkan baik-baik. Ya, di sini harus kita implementasikan ya, itu harus kita implementasikan ke dalam ke dalam perangkat keras ya, perangkat keras atau hardware. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat dulu sistemnya. Nah, sistemnya ini adalah ada 0,025, ada set ya, ada tambah ya, ada kurang. Nah, jadi untuk mengimplementasinya Anda harus berpegangan kepada langkah-langkah berikut ini. Nah, ini ya. Untuk hardware implementasi kita berpegang pada anatomi yang kita sebut dengan digital filter. Anatominya ada 3 ya. Yang pertama yaitu adder, kemudian multiplier. Di sini saya buat adalah koefisien multiplier ya. Kemudian yang ketiga adalah delay atau register. Ya. Adder muncul di mana? Nah, di sini muncul ada adder penjumlah. Multiplier
koefisien multiplier muncul di sini ya, ada 0,025. Ini berarti koefisien multiplier. Kemudian ada register. Nah, register ini adalah mewakili dari set pangkat -1. Nah, ini adalah simbol untuk register. Ya, tuh. Jadi untuk apa? Untuk mengimplementasinya ini ya kita perlu berpegang pada 3 hal ini: adder, multiplier, dan register. Ya, dalam apa? Dalam pelajaran teknik digital ya, baik digital dasar maupun digital yang advance ya, itu sudah Anda peroleh. Adder ya kan, nah, sudah bisa. Cuma di sini nanti akan diimplementasikan addernya buat apa. Koefisien multiplier juga begitu ya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat koefisien multiplier. Kemudian juga register. Oke, kita sudah peroleh angka itu ya. Nah, di sini saya menyebutnya digital filter ya, digital filter. Ini kalau di bahasa Indonesia kan secara harfiah adalah tapis digital. Tapi secara arti dari tapis digital ini adalah tapis digital adalah sebuah sistem yang mengubah input menjadi output yang lebih berguna. Itu sebetulnya definisinya dari filter. Meskipun filter nanti dikategorikan banyak ya, tapi definisi utama filter adalah apa? Mengubah input menjadi output yang lebih berguna. Itu sama. Ya, jadi filter nanti ini tidak Anda memandangnya secara secara sempit. Filter itu hanya LPF, HBF, BBF, BRF, enggak ya. Filter itu ternyata banyak. Kalkulator itu juga filter ternyata. Ya, karena apa? Inputnya dan outputnya akan lebih berguna. Gitu. Inputnya A, B, C, outputnya apa? Hasil perkaliannya misalnya. Nah, kalkulator juga bisa disebut dengan filter. Oke, baik. Ini yang addernya ya. Ini saya ngulang saja. Ini sebetulnya sudah Anda peroleh ya. Ini ada adder, ada konsep full adder di sebelah kiri. Kemudian ada tabel kebenaran untuk full adder di sebelah kanan ya. Nah, ini rangkaian implementasi untuk full adder yang 1 bit. Kemudian yang kanan ini full adder untuk n bit. N-nya berapa saja terserah Anda ya. Mau pakai lebar data berapa? 8, 16, 32, 64, nah bebas ya. Nah, ini saya ambilkan contoh untuk yang full adder 8 bit. Ya, ini 8 bit. A0, A1, A2, A3, A4-nya di bawah. Ya. Ini menjadi A4 di sini nanti. Nah, A4, A5, A6, A7. Ini B0, B1, B2, B3. B4-nya di bawah. B4, B5, B6, B7. Nah, ini S0-nya, di sini S7. Nah, ini hanya adder biasa. Nah, kemudian kalau kita simulasikan tadi ya, sebelum diimplementasi harus disimulasi. Simulasi ini untuk menjamin rangkaian yang kita buat sudah bekerja dengan baik ya sebelum kita loadingkan atau kita masukkan ke dalam sebuah chip prosesor. Oke, simulasinya seperti ini ya, 0 tambah 00, 1 tambah 89. Nah, ini kita lihat sampai yang paling belakang ini 128 tambah 128 hasilnya 0. Ya, kok bisa? Ya, karena ini adalah lebarnya 8 bit ya. Karena 128 tambah 128 adalah 256 ya, maka dia pas di 256 maka hasilnya 0 tapi carry-nya menjadi 1, menjadi high. Ya, oke. Jadi ini kita cek dulu. Jadi ini untuk mengurangi kesalahan implementasi ya. Nah, kita cek dulu. Kalau sudah oke, wah oke berarti rangkaian saya sudah bagus, sudah berjalan sesuai keinginan. Nah, kemudian untuk register geser, ini turut tabelnya ya. Jadi register geser itu hanya change dan no change saja dari masukannya. Nah, ini rangkaian register geser, tapi ini yang 16 kali. Ini register gesernya digeser 16 kali ya. Jadi ini data pertama masuk, di sini clock-nya tidak saya gambarkan ya, clock-nya ini serempak, jadi begitu datang clock, maka data ini akan bergeser ke output. Datang clock lagi, maka data di sini akan bergeser ke output dari register 2 dan seterusnya. Ini disebut dengan register geser. Nah, ini juga kita simulasikan juga ya. Nah, kita simulasikan sesuai dengan tabel kebenaran dari register geser tadi ya. Nah, maka pada saat pada saat clock-nya ini tertentu, maka dia adalah output-nya tetap, ya no change. Begitu datang clock lagi, maka dia baru datanya akan berubah, datanya sesuai dengan data yang ada di jalur datanya.
Ini caranya misalnya 7 ya, maka akhirnya akan 7. Kalau ini sudah berubah 15, tapi dia clocks-nya ini bukan rising up, maka dia akan datanya akan sama, tetap 7, ya, bukan 15. Itu untuk yang register geser. Nah, kemudian untuk multiplier. Pengali ini banyak sekali algoritma yang untuk berbagai macam pengali ya. Salah satunya adalah paper and pencil. Nah, ini susunannya seperti ini. Ini pengali biasa ya. Nah, ini sudah Anda peroleh waktu Anda dari SD, ini sudah diajari seperti ini. Ini misalnya berapa? 12 kali 30. Itu kan caranya seperti ini. Nah, ternyata itu punya nama. Algoritmanya adalah apa? Paper and pencil. Ya. Nah, ini dikalikan satu per satu. Nah, di sini ada perkalian antar bit, kemudian ada pergeseran. Nah, di sini berlaku apa ini? Multiplier dan register. Nah, jadi kali jumlah geser, ya. Kali jumlah geser, kali jumlah geser, dan seterusnya. Ini untuk multipliernya. Nah, kemudian di implementasi kan ada koefisiennya tadi adalah pecahan ya. Nah, biasanya seperti itu. Kan kita sudah biasa ya, tapi bagaimana kalau kita mengalihkannya berupa binirnya, bilangannya adalah pecahan. Ya, misalnya ini pengalinya 0,0816. Nah, ini 0,0816. Nah, kalau dia adalah pecahan ya, maka akan kita perlukan teknik khusus ya untuk penanganannya. Nah, penanganannya gimana? Nah, misalnya kalau dia seperti ini, saya kalikan dengan bilangan 2 pangkat 9 atau desimalnya adalah 512. Mengapa saya pilih 2 pangkat 9? Karena saya ingin bermain di lebar data 8 bit. Nah, lebar data 8 bit berarti kalau nanti kita pakai adder berarti pasti ada carry. Nah, pasti ada carry sehingga 8 tambah 1. Jadi pakai 9 bit, saya kalikan dengan 2 pangkat 9. 512 desimal. Nah, jadi 0,0816 ini saya kalikan dengan 512, nanti dia sudah tidak pecahan lagi ya. Nah, ini nanti data yang tidak pecahan itu nanti yang kita gunakan sebagai pengali sebenarnya. Nah, terus pasti hasilnya ada error, Pak. Ya, tentu saja. Karena kita pakai metode apa? Pendekatan. Yang 0,0816 kali 512 ini kan tidak bulat. Nah, jadi ada nilai pembulatan. Ya, tentu saja ini menjadi kurang akurat. Tetapi inilah metode pendekatan yang dipilih. Nah, setelah itu kita nanti akan buat hardware-nya. Ya, kita buat hardware-nya. Kita buat implementasi rangkaian koefisiennya dengan menggunakan algoritma paper and pencil tadi. Ketemunya adalah seperti ini. Ya. Gimana caranya, Pak? Waduh, tidak bisa saya jelaskan di sini ya, tapi ya, ini perlu teknik khusus juga ya untuk membuatnya seperti ini ya. Nanti pokoknya ini ada input di ujung kiri, ini outputnya di sebelah kanan. Ini rangkaian-rangkaian ini hanya berguna atau mengelola masukan, kemudian mengkalikannya dengan 0,0816. Hasilnya akan muncul di output di sini. Ya, tuh. Jadi berapapun bilangan yang masuk akan dikalikan secara otomatis dengan 0,0816. Kemudian hasilnya akan ada di output. Ya, teknik pembuatannya di sini ya, kita bisa pelajari dengan algoritma paper and pencil. Nah, kemudian kita cek, kita simulasi apakah sudah betul hasilnya. Ini masukannya ya. Oke. Kalau 0 dikalikan 0,0816 hasilnya tetap 0. Kemudian 5 kalikan 0,0816 harusnya ada nilainya, tapi karena masih kecil maka ya di sini hasilnya adalah 0. Nah, di sini nanti yang muncul kekurang akurasinya. 15 ya, boleh Anda coba ya, 15 kali 0,0816 hasilnya adalah 1, sekian ya. Nah, sehingga di sini dimunculkan 1. Sampai nanti kalau masukannya adalah 497, kalau dikalikan 0,0816 hasilnya adalah 40,5 kalau nggak salah. Nah, sehingga yang diambil adalah nilai 45. Nah, ini kita anggap sini bisa mewakili dari rangkaian secara hardware tadi, bisa mewakili sebuah pengali koefisien yang dikalikan adalah koefisiennya 0,081. Nah, ini kita buat satu-satu. Kan tadi koefisiennya banyak, ya itu. Jadi ini hanya berlaku untuk 0,0816, nanti untuk koefisien yang lagi kita buat rangkaiannya lagi. Ya. Ada berapa koefisien, di situ misalnya ada 5, ya kita punya 5 rangkaian yang sebanyak ini. Ya. Nah, setelah ini baru
Setelah hardware-nya ini ketemu tadi ya, ada header, ada multiplier coefficient ini, ya baru setelah kita simulasikan oke, nah baru kita masukkan ke hardware implementation. Ya. Caranya dengan apa? Dengan prototyping, yaitu. Jadi Anda nggak bisa langsung bikin IC-nya ini. Ya. Jadi pertama harus Anda lakukan prototyping. Nah ini salah satu alat yang dipakai adalah ini ya, ini adalah FPGA ya, File Programmable Gate Array. Ini digunakan untuk khusus gunanya untuk prototyping. Prototyping maksudnya apa? Dia hanya membuat apa? Kalau ini dibuat beneran, dibuat secara skala apa? Bukan skala pabrik ya. Kalau pabrik itu mass production ya. Ini dibuat dari skala lab lah itu ya. Nah, saya kasih input begini, saya cek outputnya seperti apa. Nah, ini bisa kita cek dengan prototyping seperti ini. Ada nilai-nilai yang bisa kita peroleh di sini ya, misalnya nilai apa penjalaran, propagasinya. Ya, misalnya saya kasih input, kemudian dia akan keluar di output itu dalam berapa detik. Nah, itu bisa kita lihat dengan softwarenya ya. Misalnya rangkaian kita kasih input, kemudian keluar dalam waktu 1 detik berikutnya. Wah, ini tidak boleh karena terlalu lama. Untuk pesawat ini tidak dianjurkan. Ini kan 1 detik kalau pesawat itu dengan kecepatan 800 km per jam, itu saya hitung 1 detik itu dia menempuh berapa 40 meter, ya kan? Jadi tidak boleh. Sehingga rata-rata untuk propagation time-nya atau delay time-nya untuk prototyping ini adalah dalam order nanodetik. 10⁻⁹ itu baru boleh atau diizinkan. Kalau lama tidaknya otomatis tergantung dari banyak tidaknya apa IC yang ada tadi. Semakin sedikit IC-nya ya dia semakin cepat. Tapi kalau semakin banyak IC-nya kan dia sedikit melambat. Tapi masuk dalam toleransinya atau tidak. Nah, dengan prototyping ini bisa kita cek ya. Cek, oke. Rangkaian unjuk kerjanya oke. Time delay-nya oke. Nah, sehingga bisa kita buat sebuah IC-nya. Nah, ini chip IC juga tidak kita buat sendiri, ini ada pabrikan sendiri yang khusus membuat chip IC-nya. Kita hanya perlu mengirimkan blueprint-nya saja atau cetak birunya. Dari rangkaian yang kita sudah buat tadi ya, kita bawa ke pabrik pembuat IC-nya. Cetak birunya dibuat, nah nanti dijadikan IC. Nah, ini kegunaan ini tadi yang kita sebut dengan SPD ya, Special Purpose Device-nya. Nah, setelah kita buat IC-nya, baru kita implementasikan ke dalam board ya atau IC on board. Nah, kita pasang sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah itu jadilah yang ada di gambar tadi ya, misalnya EVM tadi, sebuah komputer digital dengan banyak IC di hardware-nya. Nah, kira-kira perjalanannya seperti itu. Ya, ini perjalanan singkat ya. Mungkin saya terlalu cepat kalau menerangkan. Mohon maaf. Nah, nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke, Bundaru, presentasi saya cukup singkat saja. Silakan nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan waktunya ke moderator Bundaru Admi Purnami. Terima kasih. Terima kasih untuk materi bicarakan menarik sekali tentang pembuatnya. Cukup ya mengenai sebulan di kendala tentang studi dan langkah-langkah untuk input digital tariknya sama sial ya Pak sekali dan terakhirnya sampai suami gitu. Itulah dari materi untuk pemberinya ke saya jawab. Di para benar ada yang perlu silahkan saja jangan hati kita bisa diskusi dengan materi biasa. Insya Allah nanti lawan materi bisa sama kita. Sebenarnya ada pertanyaan Mansyah ini Universitas Ganta Marsek dari Jerman.
adanya terlebih dari pendahuluannya. Pertama ada penerbangan jadi kru dari untuk flight system overheat. Nah, yang ada untuk bahwa telah dikatakan ada sistem lain untuk pilot sih di atas pertanyaan. Kami kepada bicara jawab dari sebagian Surya. Maaf Bunda Ru, tadi jaringannya agak terganggu. Mungkin bisa diulangi, Bunda Ru. Dari Universitas Maya Dharma seperti ini ada dalam penerbangan jadi ada control seperti off indikator untuk melihat bahwa rusak dan ada sistem untuk pilot. Maaf Bunda Ru ya, jaringan agak putus-putus, tapi ini saya mungkin bisa bacakan saja ya data dari Zoom-nya ini ya. Oke. Ini dari Mas Mardiansyah. Selama dalam fase penerbangan atau terbang, apabila terjadi kerusakan pada resistor untuk flight control system seperti overheat, pertanyaannya, apakah ada indikasi atau tanda untuk memberitahu pilot bahwa telah terjadi kerusakan? Dan adakah sistem backup lain untuk sistem autopilot tersebut? Terima kasih. Ini sepertinya ditujukan kepada Pak Paul ya. Enggak Pak Paul. Ya, jadi kalau ada kerusakan pada sistem elektroniknya ya, apakah ada indikasi atau tanda untuk memberitahu pilot bahwa telah terjadi kerusakan? Nah, ini jelas ada, Mas ya. Jelas ada, karena pesawat itu dilengkapi dengan ratusan sensor, ya, ratusan sensor. Jangankan misalnya terbakar yang menimbulkan asap ya, asapnya ini nanti pasti akan dideteksi ya, dideteksi oleh sensor asap ya, di dalam kabin ada, di dalam kokpit ada, di dalam bagasi ada ya, semuanya ada. Itu nanti terhubung ya, nanti akan memberitahukan ke pilot ya, seperti alarm ya, bisa dalam bentuk lampu ataupun suara itu. Lampu ataupun suara. Sensornya itu kan macam-macam. Itu pun sebelum di pesawat terbang itu dites dulu oleh pilotnya. Dites dulu. Misalnya sensor untuk asap ya, itu dia dites dulu. Nah, mengetesnya adalah dengan cara menekan sebuah tombol ya, jadi tekan dulu. Ini untuk mengsimulasikan ada atau tidak adanya asap. Gitu. Jadi dia hanya seperti konsepnya sederhana kok. Konsepnya seperti LDR ya, seperti pemancar ya, pemancar yang memancarkan cahaya akan diterima oleh oleh penerima. Nah, kalau ini terhalang oleh asap, maka yang diterima itu intensitasnya akan berkurang. Sehingga ini bisa disebutkan bahwa ada ada asap. Tapi kalau selama ini intensitasnya ini penuh, berarti tidak ada asap. Artinya apa? Artinya alat itu masih normal. Ya, alat ini bekerja dengan normal, dengan tidak adanya asap, dikirimkan sinyal untuk mengirim, kemudian diterima oleh dioda detektornya ya. Kalau dioda detektor ini menerima, alat ini bekerja.
Nah, nanti tinggal dia kalau ada asap, realisasinya di antara pemancar sama penerimanya ini, nah, maka akan diindikasikan adanya asap, berarti ada gangguan. Ini ada sudah lazim ya, ini ada alarmnya ya. Oke, dari Mas Mardiansyah seperti itu. Kemudian kita sambil menunggu jaringan dari moderatornya untuk diperbaiki ya, saya akan bacakan lagi. Nah, ini yang kedua, ini dari Hernando Rizky. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya seberapa aman pesawat penumpang dikendalikan oleh autoflight secara keseluruhan. Terima kasih. Monggo Pak Paul, silakan Pak. Nah, di sini juga ada pemateri hari sebelumnya, ada Pak Suji. Nah, silakan Pak. Nah, ini menanyakan Mas Hernando ini, ya, saya mau bertanya seberapa aman pesawat penumpang dikendalikan oleh autoflight secara keseluruhan. Oke, ini monggo Pak Paul akan cerita sedikit ini mengenai apa keselamatan penumpang ya, ya seberapa aman pesawat penumpang dikendalikan oleh autoflight. Ya, kalau menurut saya ya ini sudah dirancang seaman mungkin ya autoflight ini. Dengan tadi ya pesawat itu dilengkapi dengan ratusan sensor, ya itu. Jadi kalau autoflight ini diaktifkan, misalnya dari mana, dari Jakarta, kemudian ini diaktifkan, ya maka dia akan mengikuti dari jalur yang sudah ditetapkan. Misalnya ada side wing, tailwind, ya misalnya dia akan menggeser posisi pesawat, ya maka pesawat ini akan mendeteksi, ya dia berubah, biddingnya berubah. Wah kalau berubah ini nggak boleh, bidding saya harus sekian. Nah kalau oleh side wind misalnya yang cukup kencang misalnya ya maka dia akan berdeteksi oleh autopilot. Kemudian dia akan mengembalikan ke posisi semula, ya masuk lagi ke track-nya, ya gitu. Ya semuanya dikontrol ya kecepatannya ya misalnya ada tailwind dia mendorong pesawat dengan lebih cepat maka kecepatannya akan bertambah, ini akan dideteksi kecepatannya bertambah settingnya sekian, nah, maka dia akan di autopilot. Nah seperti itu. Nah, jadi aman ini autoflight ini ya, autoflight ini sangat aman. Jadi ini sudah terbukti ya, bahkan kalau penerbangan jarak jauh ya antar benua itu ya pilot itu juga disediakan bahkan ada kapsulnya ya, kapsul untuk tidur itu sudah disediakan ya, terutama untuk jarak di atas 10 jam itu. Nah untuk pergantian syaratnya ya tidak boleh bareng tidurnya, harus gantian. Nah, karena apa ya cukup diaktifkan autopilotnya saja, dia akan menuntun pesawat ini ke tempat yang dituju. Oke, sepertinya jaringannya sudah kembali normal. Demikian, silakan Bunda Ru, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas mohon maaf saya tadi ada jaringan masalah dengan saya sehingga di backup Pak bukan cuma jika ada ya sudah ada gitu. Bahkan yang ingin bertanya masih saya balik kalau tanya sambung saya juga Pak sebenarnya izinkan ya. Pak ini Pak yang saya putus. Ya masih trouble. Ya masih trouble. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan untuk di chat. Sudah habis sih. Yang mana Mas? Nah, ya.
Jadi hanya dari Mas Mardiansyah dan dari Mas Hernando. Ya, silakan yang lain. Atau live gitu. Karena ini jaringannya Kalau masih. masih putus, Gimana, Bu? dengan saya masih Putus-putus. Jaringannya masih putus-putus. Iya. Oke. Jaringannya masih putus. Oke, silakan pada peserta yang lain kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Ya. Mumpung kita ketemu ya, baik mengenai auto flight atau autopilot maupun mengenai concern saya ke PLD ya, Programmable Logic Device ya. Bagaimana membuat IC ya. Ya. Silakan lewat chat bisa, raise hand bisa, atau kalau mau open mic, Pak ya. Silakan yang mau open mic juga boleh, bolehkan langsung bertanya. Sementara ini saya ambil alih dulu untuk moderatornya. Silakan. Kalau saya bertanya pada diri saya sendiri kan enggak enak. Enggak etis ya. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi bareng-bareng saja ya. Kita share pengetahuan saja. Ya. Enggak ada ya? Ya. Oh. Oke, ini sekali menunggu jalanan dari untuk yang PLD-nya ya, untuk misalnya yang untuk tahap implementasi tadi ya. Nah, tahap implementasi itu di sebelumnya adalah tahap simulasi. Nah, untuk simulasinya kita bisa menggunakan, kalau saya tadi menggunakan FPGA ya, itu dari Xilinx ya, maka untuk simulasinya saya menggunakan software IC, ISA 10.1. Nah, pemilihan software ini tergantung dari hardware-nya. Hardware yang kita ingin gunakan apa? Jadi ini hardware mendukung software itu ya. Jadi kalau ibaratnya kita ingin hardware-nya itu terkini, maka software-nya juga harus terkini. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk simulasi ya harus kita lakukan ya. Nah, simulasinya harus betul-betul valid. Ya. Jadi misalnya kita belum memiliki hardware-nya, tidak apa-apa ya, kita pakai software dulu, tapi hanya sebatas sampai simulasi. Simulasi harus betul. Kemudian bagaimana dengan software-nya? Kalau kita misalkan kita memilikinya ya bisa, ya, karena software itu free, ya open source. Open source silakan saja di-download. Ya, kalau ada yang ingin tahu source-nya nanti bisa saya berikan ya. Download, ukurannya cukup besarnya, sekitar 5 GB. 5 GB nanti untuk keperluan simulasi. Nah, dari tahap simulasi ini untuk mahasiswa atau pelajar sampai saat ini silakan ya, itu bisa dipergunakan. Kalau Anda ingin mendesain sesuatu, kemudian disimulasi ini sudah betul, itu sudah bisa jadi blueprint atau cetak biru. Itu hanya tinggal dimasukkan saja ke dalam IC. Sama halnya kalau Anda ingin mendownload dari program Anda, misalnya di Arduino, ke dalam Arduino Uno-nya. Jadi dari sketch-nya ke Arduino, hanya tinggal itu saja. Ya, tapi sketch-nya itu kan harus betul dulu. Nah, juga informasi ya kalau di software ini itu masukannya ada dua. Masukannya ada dua, yaitu yang satu adalah text base, yang kedua adalah schematic base. Ya, jadi Anda boleh memasukkannya dalam bentuk teks, seperti Anda memogram di Arduino Sketch ya. Jadi bentuknya teks. Nah, yang kedua yang tidak dimiliki oleh Arduino, yaitu di prototyping ini adalah masukannya adalah schematic base. Ya, jadi Anda memasukkannya dalam bentuk skema. Misalnya Anda ingin menguji yang paling sederhana aja, misalnya gerbang N. Nah,
Anda gerbang N itu bisa langsung diambil, itu adalah schematic base. Tapi kalau lebih jadi ada dua ini tidak boleh dipilih mana yang lebih bagus, karena lain desainer, lain pasti kepentingannya. Ada yang senang text base, ada yang senang schematic base. Jadi gerbang N itu bisa Anda buat dalam bentuk text base, ya basis kata. Ya, bagaimana cara membuatnya ada dalam materi mengenai VHDL, ya, Very High Using Language, ya VHDL. Itu bisa diperoleh di sana. Kalau di VHDL itu bagaimana cara kita mengkonversi dari gambar skematik menjadi sebuah kata-kata. Ya, karena dengan kata-kata ini biasanya bisa menghemat menghemat gambar yang begitu besar. Bisa kita proses ya, saya bilang ya. Senangnya mau di program pakai teks atau senangnya program pakai